Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Deni. Semangat pagi, pagi, yes. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan semangat dalam belajar. Oke, kita melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, maka sebelumnya ayo kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kebersamaan di rumah. Ayo kita baca bersama-sama. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Lani berada di depan rumah. Siti dan ibu sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, coba perhatikan gambar ini pula. Ini adalah kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti sedang mendongeng. Siti dan Ali mendengarkan dongeng ayah. Mari kita baca. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, ini adalah salah satu contoh dongeng yang diceritakan ayah, yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ayo kita baca bersama-sama. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar
segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tunggu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dari cerita tikus dan ular yang berjudul Kecerdikan yang Menumbuhkan Kebaikan, marilah kita jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Betul, tikus dan ular. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Tikus sangat cerdik. Ia mengatakan pada ular, jika membunuh tikus maka ular tidak bisa hidup sendiri. Nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Mereka dapat hidup bersama karena tikus mengajak ular untuk bersahabat dan mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita harus mencontoh persahabatan ular dan tikus. Kita harus hidup rukun dan melakukan kebersamaan dengan baik. Oke. Setelah mendengarkan dongeng dari ibu guru, siswa bermain peran memperagakan tikus dan ular. Kamu dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan perbedaan jenis rambut. Contohnya seperti ini. Siswa yang berambut keriting membaca naskah teks sang ular, sedangkan siswa yang berambut lurus membaca naskah teks tikus. Selain itu, anak-anak juga bisa mengelompokkan teman-teman berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau perbedaan yang lainnya, seperti perbedaan anak-anak yang pakai kacamata dan tidak pakai kacamata. Selanjutnya, ketika melakukan kebersamaan di rumah, tentu ada persamaan dan perbedaan, kan? Contohnya seperti cerita ini. Ibu mempunyai 2 jenis kue, yaitu kue donat dan kue lapis. Ayah dan Siti lebih suka kue donat, sedangkan ibu dan Ali lebih suka kue lapis. Bagaimana sikap kita melihat perbedaan tersebut? Iya, kita harus menerima perbedaan itu dan tetap saling menyayangi. Oke anak-anak,
Ayo mengamati. Saat ayah mendongeng, ibu juga menyiapkan makanan. Ibu membawakan kue donat. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 bagian. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Coba perhatikan baik-baik. Siti, Ali, dan Ayah tadi mengambil masing-masing 1 bagian. 1 potong atau 1 bagian itu berapa ya besar kuenya? Coba perhatikan. Ini adalah donat yang utuh. Donat ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, yang sebagian di sebelah kiri ini disebut setengah, dan bagian kanan disebut setengah juga karena dibagi 2 dengan ukuran yang sama besar. Bagaimana dengan ini? Ini donat yang masih utuh. Donatnya juga dibagi 2, tetapi bukan setengah. Mengapa 2 bagian kue tidak disebut setengah atau bukan setengah? Ya, karena tidak sama besar. Lihat ya, ini tidak sama besar dengan potongan yang ini. Oke anak-anak, selanjutnya ini lebih jelas lagi nih. Ini 1 donat yang masih utuh. Donat ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lihat, bagian kiri dan bagian kanan sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut setengah. Seperti ini cara penulisannya. Setengah. Ini dibaca setengah atau 1/2. Diingat-ingat ya, setengah atau 1/2. Oke, sekarang ayo kita lengkapi pernyataan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Lihat ya. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Setiap bagian ini disebut setengah. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Ini ya, kertasnya dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Nah, setiap potong ini adalah, ya betul, setengah bagian. Nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Ia dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang pecahan setengah? Selanjutnya, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Di sini ada 4 gambar, dan gambar ini sudah ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini membagi gambar ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka kita tinggal mengaksir setengah bagiannya. Contohnya nomor 1 ini ada gambar segi 4. Kita arsir ya setengah bagiannya. Oke, seperti ini.
Nah, begitu juga di nomor 2. Ayo kita arsir ya. Setengah bagiannya kita arsir seperti ini. Begitu juga yang nomor 3. Segi 4 ini kita arsir setengah bagiannya. Ya, setengah bagiannya berbentuk segitiga ya. Oke, seperti ini. Begitu juga di nomor 4. Oke, kita arsir bagian ini. Nah, seperti ini ya. Yang diarsir ini adalah setengah bagian dari gambar. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, sekarang ayo kita baca. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, ini adalah contoh pola ketukan birama. Bunyinya berulang dan teratur. 1 2 1 2 1 2. Nah, K di sini ada huruf K dan huruf L. Huruf K artinya bunyi yang kuat dan huruf L artinya bunyi yang lemah. Sekarang ayo kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, di gambar nomor 1 ini tangan memukul meja ya dengan suara duk. Nah, seperti itu ya. Sedangkan gambar 2 ini adalah gambar tepuk tangan prok. Nah, jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi nomor 1 lebih kuat daripada bunyi nomor 2. Coba anak-anak mempraktekannya ya. Sekarang Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nomor 1 adalah tepuk tangan. Nomor 2 adalah dua benda yang dipukulkan. Dan nomor 3 adalah kentongan. Mana bunyi yang paling kuat? Ya, bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Sedangkan bunyi yang paling lemah adalah nomor, ya betul, nomor 1. Coba sekarang ayo kita membuat irama dengan menyanyikan lagu cicak. Anak-anak bisa mengkolaborasikan bunyi suara dari tepuk tangan dan dari pukulan ke meja. Siap anak-anak? Sebelumnya perhatikan video berikut ini. 1, 2, 3. Oke anak-anak, bagaimana setelah melihat video tadi? Coba anak-anak praktekkan ya, membuat pola irama dengan menggunakan lagu cicak-cicak di dinding. Oke, Bu Deni ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Bu Deni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.